Beberapa alasan diperbolehkannya gibah. Ketahuilah bahwa hal yang memperbolehkan gibah adalah adanya tujuan yang benar menurut syariat, dan tujuan tersebut tidak dapat dicapai kecuali dengan melakukan gibah. Hal demikian itu dapat menolak dosa gibah, yaitu ada 6 hal berikut. Pertama, mengadukan kezaliman. Jika ada orang yang menyebutkan bahwa seorang hakim telah berbuat zalim, khianat, dan menerima suap, maka orang tersebut dinilai telah menggunjing dan bermaksiat jika dia bukan orang yang terzalimi. Adapun orang yang terzalimi dari pihak hakim, maka ia boleh mengadukan kezaliman itu kepada penguasa, karena ia tidak mungkin bisa menuntut haknya kecuali dengan jalan tersebut. Nabi SAW bersabda, "Inna li sahibil haqqi maqalan." Sesungguhnya bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi. Matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya adalah kezaliman. Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Orang yang menunda kewajiban halal dikoyak kehormatannya dan ia pantas mendapatkan hukuman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, sebagai sarana untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang bermaksiat ke jalan yang benar. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu melewati Utsman. Dalam riwayat lain disebutkan Talhah radhiyallahu anhu seraya memberi salam, tetapi ia tidak menjawabnya. Kemudian Umar menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyebutkan hal itu kepadanya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang untuk meluruskan hal tersebut, dan hal ini tidak dianggap gibah dalam pandangan mereka. Demikian pula ketika Umar radhiyallahu anhu mendengar berita bahwa Abu Jandal menenggak khamar di Syam, lalu Umar menulis surat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Diturunkan kitab ini, Al-Quran, dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima tobat lagi keras hukumannya. Surat Al-Mu'min ayat 1-3. Kemudian Abu Jandal bertobat. Umar radhiyallahu anhu tidak memandang hal tersebut sebagai gibah dari orang yang menyampaikan berita tersebut, karena tujuannya adalah untuk mengingkari hal itu agar Umar menasihatinya, sebab nasihat Umar akan sangat bermanfaat baginya. Berbeda dengan nasihat orang lain, hal ini dibolehkan hanya dengan tujuan yang benar. Jika tidak, maka hukumnya menjadi haram. Ketiga, meminta fatwa. Seperti perkataan seseorang kepada seorang mufti, "Ayahku, istriku, atau saudaraku menganiayaiku. Lalu bagaimana jalan keluar yang bisa aku lakukan?" Akan tetapi lebih baik hendaknya ia mengatakannya secara tidak langsung. Misalnya, "Apa pendapatmu tentang seseorang yang dianiaya oleh ayahnya, saudaranya, atau istrinya?" Sekalipun demikian, mengungkapkannya secara terus terang tetap dibolehkan sebatas keperluan. Sebagaimana diriwayatkan dari Hindun binti Utbah bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang yang pelit. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupiku dan anakku. Apakah aku boleh mengambil tanpa sepengetahuinya?" Nabi SAW bersabda, "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik." Hindun menyebutkan kebakhilan dan kezaliman suaminya terhadap diri dan anaknya, tetapi Nabi SAW tidak menegurnya karena tujuannya untuk meminta fatwa. Keempat, memperingatkan orang muslim dari keburukan. Jika engkau melihat seorang ahli fikih yang sering mendatangi seorang ahli bid'ah atau orang fasik dan khawatir dia akan terkontaminasi, maka engkau boleh mengungkapkan kebid'ahan dan kefasikan orang tersebut kepadanya. Jika motivasi engkau
menyebutkan hal itu adalah karena mengkhawatirkan ahli fikih itu terkontaminasi, bukan karena tujuan lain. Akan tetapi, hal ini rawan keteperdayaan, sebab bisa jadi kedengkian menjadi motivasinya, dan setan mengelabui hal itu dengan menampakkan empati kepada makhluk. Demikian pula orang yang membeli budak, sedangkan engkau mengetahui bahwa budak itu suka mencuri atau punya cacat lain, maka engkau boleh menyebutkan hal tersebut. Diamnya engkau dalam hal ini membahayakan pembeli, sedangkan penyebutan itu merugikan budak, tetapi pihak pembeli lebih utama untuk dipertimbangkan. Demikian pula orang yang memberikan rekomendasi apabila ditanya tentang seorang, maka dia boleh menyebutkan celahnya jika memang ada. Demikian pula seorang konsultan pernikahan, maka dia boleh menyebutkan apa yang diketahuinya dengan tujuan memberi nasihat kepada orang yang berkonsultasi, bukan bertujuan menjatuhkan. Jika dia tahu bahwa orang yang berkonsultasi itu akan meninggalkan pernikahan semata-mata karena perkataannya tidak baik untuk Anda, maka ungkapan ini adalah wajib dan dianggap cukup. Tetapi jika orang itu tidak mau meninggalkannya kecuali dengan menyatakan cacatnya, maka dia boleh menyatakannya. Sebagian ulama berkata, 3 hal yang tidak ada gibah di dalamnya: imam yang durhaka, ahli bid'ah, dan orang yang melakukan kafasikan secara terang-terangan. Kelima, jika orang yang disebutkan memang sudah dikenal dengan nama julukan yang mengungkapkan tentang cacatnya, seperti si pincang atau si gagu, maka tidak ada dosa bagi orang yang mengatakan. Abu Zanad meriwayatkan dari Al-A'raj, si pincang, dan Salman Al-A'mashi, si gagu, atau yang semisalnya. Para ulama melakukan hal tersebut untuk keperluan pengenalan, di samping karena hal itu sudah menjadi hal yang tidak dibenci oleh orang yang bersangkutan, seandainya ia mengetahui setelah menjadi orang yang dikenal dengan nama tersebut. Jika ada pilihan lain yang memungkinkan pengenalannya dengan ungkapan lain, maka hal itu tentu lebih utama. Oleh sebab itu, kepada orang yang buta diungkapkan dengan kata al-bashir, yang melihat dengan mata hati, demi menghindari nama yang konotasinya negatif. Keenam, jika orang yang disebutkan melakukan kefasikan secara terang-terangan, seperti orang banci, pemilik tempat-tempat pelacuran, peminum khamar secara terang-terangan, dan melakukan pemaksaan terhadap orang lain, ia termasuk orang yang melakukan hal tersebut secara terang-terangan, tidak menghentikan perbuatannya, dan tidak membenci jika perbuatan itu disebutkan. Jika engkau menyebutkan apa yang dilakukannya secara terang-terangan itu, maka tidak ada dosa atasmu. Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak ada kehormatan atas orang yang fajir, maksudnya orang yang secara terang-terangan melakukan kefasikan tanpa menutupinya, karena orang yang masih menutupi kefasikannya harus dipertimbangkan kehormatannya.